Karena kita mulainya pakai itu dulu aja. Yuk, mulainya dari itu dulu aja, apa namanya? Words of the week. Siapa yang hari ini harusnya kebagian? Halo? Yang minggu lalu kan Nanda belum. Iya, ya. Jadi siapa sih kemarin? mereka masih- Lupa aku, maafin aku. Yang mulai Nanda ya, Kak. Nanda. Siapa? Nanda ya? Dianya belum ada ya? Ya udah, apa kita materi dulu nanti baru nungguin Nanda deh kalau kayak gitu. Dianya belum ada ya? Ya udah. Nah, jadi hari ini kita mau belajar ini. Bentar ya, apa namanya? Text analysis. Jadi materi kita hari ini udah aku upload di Classroom kalau kalian ada yang buka. Jadi udah bisa dibuka dari situ juga materinya. Apa ya, mungkin ini tuh kayaknya nanti kita bahas caranya dan kita coba satu teks gitu lah. Nanti mungkin habis itu kita bahas soal-soal dan sebagainya nanti paling di grup barengan sama yang lain. Gitu kali ya. Karena nanti kan fokusnya belajarnya buat bisa ngerjain soal UN dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau yang kemarin yang udah spesifik gitu ya, function dari teksnya itu kita udah belajar di 2 minggu kemarin. Berikut ini nanti kita belajarnya pakai teks kayak gini, tapi nanti teks itu tuh bisa ada materi lainnya. Contoh misalnya kayak, there is atau there are, atau mungkin nanti imperatif atau mungkin present tense gitu-gitu. Nanti tuh kita belajarnya pakai teks aja. Karena rata-rata soal UN pun, bukan rata-rata, bisa dibilang nanti 90% soal UN itu tuh based on teks. Jadi kita belajar cara kalian memahami teks dengan cepat. Dan nanti, memahami artinya, maknanya, baru kalian bisa ngerjain soal. Kayak gitu kali ya, mulai minggu ini nanti paling. Nanti ngikut materi apa yang bisa dipelajari di dalamnya sesuai dengan teks itu. Nanti kita bahas kayak gitu caranya. Oke? Sip. Oke, Kak. Ini aku present, kelihatan nggak ya? Aku present tapi aku belum share screen. Maaf ya, sebentar. Lupa. Hilaf. Nih, ini aku share screen. Udah kelihatan kah? Bentar, lagi loading. Udah ya, berarti? Udah, Kak. Nah, Sudah, Kak. Ya tadi aku jelasin, kita mau bahas text analysis nih per hari ini. Jadi kita bahas teksnya dulu, nanti per minggu nanti kita lihat di teks itu tuh ada materi apa-apa aja sih gitu. Nanti mungkin baru minggu depan lagi kita sesuaikan materinya. Tapi sekarang kita bahas dulu buat gimana caranya kalian memahami sebuah teks. Nah, jadi kalau misalnya nih ada kalian dikasih sebuah teks itu kan bisa banyak ya, bisa berita, bisa fiksi misalnya, bisa laporan misalnya, atau teks ilmiah, atau bahkan mungkin ya kemarin 2 minggu lalu kita pelajarin juga itu teks kan, hanya mungkin lebih short gitu loh. Jadi kayak pesan singkat, atau mungkin kayak kemarin announcement, atau mungkin ada iklan gitu-gitu, itu lebih singkat bisa daripada teks yang apa ya, kayak berita deskriptif itu tuh biasanya lebih panjang gitu kan. Nah, oke, kalau misalnya kalian dihadapin sama satu hal, di hadapan kalian ada soal nih bahasa Inggris gitu ya, tapi teks gitu. Gimana sih caranya buat nge-solve itu supaya gampang gitu. Karena kesalahan yang bisa terjadi itu adalah apa ya? Ujungnya malah dibaca berkali-kali teksnya gitu kan. Karena kayak aduh belum ngerti, aduh tapi mau lihat soalnya, aduh tapi kalau saya baca semuanya nanti jadi nggak keburu waktunya gitu-gituan. Nah, jadi kalau menurut aku sendiri ini apa ya, sharing dari aku dengan biasanya gimana cara aku ngelakuinnya. Kalau aku dapat satu teks, apa ya, aku bakal baca gitu. Baca pelan-pelan sampai aku paham, itu tuh lebih mending daripada aku baca cepet, habis itu aku baca soalnya, aku nggak ngerti, habis itu aku baca lagi teksnya, tetap nggak ngerti gitu, jadi malah muter-muter gitu. Jadi biasanya aku baca pelan-pelan, aku pahamin. Nah, indikator bahwa aku paham atau enggak itu tuh biasanya kayak gini gitu. Jadi for every text you read, kalau aku pribadi, aku bakal define apa ya, 5W1H-nya gitu. Jadi misalnya kayak di kertas otret-otretan gitu kan. Oh, tadi ini tuh inti teksnya apa sih, tentang apa gitu. Oh, itu what kan. Oh, di mana kejadiannya, kapan, siapa yang terlibat di dalamnya, aktor-aktornya gitu kan. Kenapa itu bisa kayak gitu gitu. Dan mungkin kalau misalnya ada masalah gitu-gituan tuh apa solusinya, jadi how, terus atau misalnya apa-apa aja yang dilakukan orang-orang di dalamnya itu juga how gitu-gituan kan. Jadi kayak 5W1H biasanya aku otret-otret tuh sambil baca, kalau memang itu
termasuk terhadap 5W1H ini tuh bakal aku catat di catatan aku gitu atau di kertas coret-coret aku gitu. Jadi nanti kalaupun aku lupa detailnya tuh aku, apa ya, mungkin bisa dibilang tinggal buka catatan aku itu aja gitu. Karena bisa dibilang rata-rata pertanyaan itu nanti muter-muternya di sini-sini juga sih gitu loh. Jadi, kalau kalian sudah bisa merangkum ini, apa ya, at least menurut aku 50% isi berita itu harusnya kalian sudah paham gitu, karena kan udah bisa ngedetailin kan 5W1H-nya apa gitu. Gitu. Jadi kalau aku pribadi ya, ini tadi makanya aku bilang ini sharing gitu, nggak kayak apa ya, bukan yang, oh textbook ada cara kayak gini gitu, enggak, ini sharing dari aku pribadi, biasanya aku melakukan hal ini gitu. Siapa tahu nanti ini bisa juga berlaku buat kalian. Nah, misalnya contoh kayak gini nanti kita bahas habis ini ya. Nah, terus kalau misalnya aku lagi bukan di ujian gitu, misalnya aku lagi baca sesuatu buat latihan gitu-gitu kan, itu untuk setiap kata yang aku baca di teks ini misalnya kayak gini yang aku nggak ngerti, aku bakal ngapain, aku cari artinya gitu kan. Sekarang gampang banget ya, dulu mah dari kalau zaman aku sekolah dulu, pakai kamus kertas, pakai kamus kamus biasa gitu kan, kamus fisik. Jadi suka bawa-bawa kemana mana kalau ke sekolah juga harus bawa gitu-gitu kan, buat nyari artinya gitu. Kalau sekarang kan gampang tuh, tinggal buka Google Translate, dia juga udah langsung bisa kan, atau bahkan di Google aja dimasukin misalnya ada satu kata, misalnya kalian, lupa arti incredible gitu, incredible meaning gitu aja diketikin di, Google tuh langsung muncul nanti artinya gitu kan. Nah, nanti habis itu and jot it down into your notebook gitu. Jadi kayak misalnya, aku udah tahu nih tadi incredible artinya apa, oh itu tuh aku tulis artinya di, buku aku, catatan aku gitu loh. Jadi, eee, apa ya namanya, kalau sekarang-sekarang ini aku nulisnya bahkan, apa ya, di 2 version gitu. Maksudnya 2 version itu apa ya, ada version pengertian secara Inggrisnya, ada apa ya, kata-kata dalam bahasa Indonesia yang aku rasa terasosiat akan hal itu gitu. Jadi kayak, eee, membuat aku paham, oh kenapa aku nulis bahasa Inggris juga kadang-kadang, bukan kadang-kadang, di arti itu tuh bisa kelihatan, oh ini tuh sinonimnya apa gitu. Karena banyak juga soal nantinya yang dia nanya, "Oh kata ini di atas bisa diganti pakai kata apa ya?" Gitu. Jadi kalau kalian tahu nih maknanya, kalian tahu padanan kata yang dekat sama itu, soal-soal kayak gitu jadi hal yang gampang dan nanti buat kalian gitu. Nah, kenapa juga tetap ada artian dalam bahasa Indonesia, karena supaya ingat gitu kan. Karena kalau, oh katanya aja dalam bahasa Inggris, artinya bahasa Inggris kadang-kadang aku juga suka lupa gitu. Jadi ya tetap aku tulis juga, oh ini kalau dalam bahasa Indonesia ini artinya gitu. Nah, ada juga teman-teman aku tuh yang biasanya suka gambar-gambar kayak gini. Jadi kayak dia suka nggambarin misalnya jadi supaya dia makin ingat gitu. Atau ada juga yang dia bikin apa ya, dia nyari kata-kata yang deket sama kata itu gitu. Jadi kayak ibaratnya apa ya, apa contohnya ya, mmm, eee, contohnya frugal. Frugal tuh kalau seandainya dia hidup tuh, seseorang hidup hemat gitulah. Nah, hemat kayak apa ya, dia nggak, boros-boros, nanti mungkin kalian bisa sambil cari, di itu, coba deh kita cari sekarang. Frugal life. Nah, ini. Jadi frugal itu artinya sparing or economical with regard the money or food gitu kan. Nah, ada orang yang oh frugal tuh oh frugal apa sih vulgar misalnya gitu kan. Tapi itu cara dia untuk mengingat gitu. Nggak masalah juga gitu, tapi ya asal jangan salah, ujungnya salah. Salah yang diingat, salah artinya gitu. Apa ya ibaratnya. Oh vulgar nih artinya gitu. Salah juga kan, bukan vulgar pada dasarnya gitu. Tapi dia hidup secara apa ya ekonomis, dia bukan orang yang suka boros gitu-gitu kan. Nah, banyak juga yang ibaratnya apa ya, suka ngelakuin hal ini nih, supaya bisa dapat, si kata-kata yang dia tidak mengerti itu, supaya dia inget nih ke depannya gitu. Jadi, catatan itu tuh jangan dibiarkan rapi-rapi kalau kata aku mah. Coret-coret we sebanyak-banyaknya, tapi dengan kayak gitu kalian bisa paham maksudnya apa, dan bisa inget lah lebih tepatnya. Jangan cuma dicatat doang, habis itu lupa buat apa dicatat kan, gitu. Atau mungkin ada teman aku yang dia tuh, apa ya, ngecari apa ya, sekalian bikin kayak diagram gitu. Ini tuh yang associate sama kata-kata ini, associate itu apa ya, berhubungan sama kata-kata ini apa-apa aja gitu. Jadi sekaligus dia nggak cuma hafalin satu kata gitu, tapi misalnya 1, 2, 3 atau 4 kata yang memang sering dipakai barengan sama kata tersebut, gitu. Jadi balik lagi, untuk mengingat ini tuh sesuaikan sama diri kalian sendiri. Karena per masing-masing orang tuh beda gitu. Nah, tapi kudu dicatat kalau menurut aku, hanya cara kalian nyatetnya gimana? Oh, terserah, ada yang mau pakai gambar kek, ada yang mau pakai, tadi ditulisin artinya langsung, atau misalnya ada yang dia mau cari kata-kata yang kalau diucapin tuh mirip gitu, apa artinya, apa istilahnya tuh, ada istilahnya kok dalam bahasa Inggris. Jadi kayak
apapun yang akan ngebuat kalian ingat sama kata-kata tersebut gitu. Nah, ada satu aplikasi, aku nggak tahu di Android ada nggak ya, namanya Elevate. Kalau kalian suka belajar pakai HP, mana ya, aku bisa itu nggak ya? Nanti kalian bisa coba cari, aku sambil chatting-in ke sini. Itu tuh bagus, menurut aku lumayan bagus buat kalian latihan bahasa Inggris, karena di situ kayak kalian bakal main game dan sebagainya, tapi, apa ya, game yang di dalam tuh, nyariin kata ini artinya apa, kalian bisa nyusun, suatu kata dari banyak, huruf, tapi sekalian juga kalian, coba dikasih maknanya gitu-gitu. Nanti mungkin bisalah kita bahas kapan-kapan di pertemuan berikutnya. Tapi intinya, untuk semua kata yang kalian temukan dalam teks itu, yang kalian tidak tahu, gitu ya, catatlah, supaya besok-besok ya jangan nggak tahu lagi, gitu. Oke? Nah, terus yang berikutnya, yang biasanya jadi typical questions dari sebuah teks itu gitu ya, apa topik dari teks itu gitu kan, apa main idea dari paragraf itu, main idea itu kayak apa ya, inti dari paragraf itu gitu. Kayak ditunjuknya ada 4 paragraf satu teks gitu ya, oh paragraf kedua intinya apa ya gitu, pertanyaannya misalnya kayak gitu. Atau misalnya yang tadi aku bilang, oh di paragraf ini tuh ada kata-kata incredible, oh kalau incredible itu arti yang paling dekat tuh sinonimnya yang mana ya gitu. Atau mungkin apa ya, ibaratnya ada satu kata yang kalimat yang ujungnya bisa kalian, susun berdasarkan isi teks itu gitu, tapi biasanya kalimatnya tuh acak-acakan gitu. Jadi kata apa dulu, nanti baru, oh untuk membentuk satu kalimat urutannya gimana gitu-gituan. Nah jadi kalian, apa ya, akan dihadapkan dengan berbagai tipe soal, dengan catatan untuk bisa mencapai itu, untuk bisa menjawab itu, kalian butuh mengerti dulu isi teksnya gitu. Jadi tadi aku bilang ya, kalau aku recap sekali lagi, untuk semua teks yang kalian baca, pahami gitu ya. Oh, mungkin ada satu hal yang aku tulis di sini. Intonasi teksnya juga gitu. Maksudnya intonasi teksnya itu tuh positif gitu atau malah negatif atau gimana. Itu juga mungkin enak buat kalian mengkondisikan cara kalian membaca gitu loh. Oh, kalau ini positif harusnya ya arti kata-kata di dalam juga positif-positif gitu. Kalau ini tennya atau ibaratnya apa ya, nuansanya negatif atau ya kata-katanya kata-kata kritik, kata-kata saran, kalau saran sih, kritik atau mungkin ya gitulah gitu ya, jenisnya gitu. Jadi kalian bisa pahamin itu dengan cara nge-define ini. Untuk semua yang kalian tidak tahu, catatlah biar besok-besok kalian akan tahu tuh. Nah, untuk soal-soalnya bisa aja kayak gini, caranya gimana? Ya latihan gitu. Habis ini kita bakal latihan membaca teksnya. Sampai sini dulu kalian ada yang bingung nggak ya? Tidak ada, Kak. Tidak ada. Masih jelas ya? Coba deh, yuk. Ini ada tiga paragraf. Ada yang mau bantuin aku bacain nggak? Paragraf satu orang, paragraf 2 satu orang, paragraf 3 satu orang. Nah, nanti yang bacain, udah satu orang bacain, satu orang berikutnya yang lain mungkin coba deh menurut kalian artinya apa? Nanti mungkin sekarang kita catat kata-kata yang mungkin kalian tidak tahu. Ada yang mau? Ada siapa aja sih kita hari ini? Saya boleh, Kak. Paragraf 1. Bentar, ini yang ngomong siapa ya? Boleh nggak kalau kalian ngomong kasih tahu ya? Namanya siapa? Maaf, Kak. Ya boleh, yuk. Paragraf 1. Nowadays, museum becomes a great and valuable tourist object. There are many museums in Indonesia, one of which is the Aceh Tsunami Museum. It is located on Jalan Iskandar Muda Street, Aceh. The museum building has adopted the traditional raised Aceh house. Oke. Baca bahasa Inggris dulu kalau apa-apa tapi. Terima kasih. Khotijah mungkin paragraf kedua ada yang mau baca dulu, baru nanti habis itu kita bahas artinya ya. Gantian yang lain? Ada yang mau nyobain? Jangan malu-malu. Saya boleh, Kak. Boleh. Ini siapa nih? Yustika. Boleh, silahkan Dika. Stepping inside, one will find a narrow corridor with water flowing from either side, accompanied by a scary rumbling sound, reminding us of the devastation made by the 2004 tsunami. The museum also features an electronic simulation of the Indian Ocean earthquake, pictures of the casualties, and stories and testimonies of survivors. Oke, terima kasih Dika. Mungkin tadi kalau Dika ada beberapa yang mungkin kayaknya masih miss nih pronunciation-nya, misalnya kayak accompanied itu yang ini nih, yang kurang katakan ya
accompanied by a scary rumbling sound. Terus ini tadi reminding us. Terus apa ya tadi? Contoh misalnya berikutnya juga yang mungkin masih ini kayaknya Dika juga deh minggu lalu yang kayak ini bacanya bukan an ya, gitu. An electronic simulation kan karena kalian baca A itu E bukan I kan. I itu malah I kan. Nah, terus ini tadi casualties yang ini nih. Terus yang lainnya harusnya udah lumayan kok, lumayan dekat-dekat. Terima kasih ya, Dika. Nanti latihan lagi. Oke, yuk. Yang lain ada yang mau nyobain? Paragraf 3. Jangan Holy Night dong. Siapa? Apa aku tunjuk? Siapa nih? Ada siapa lagi? Holil mungkin mau nyobain nggak? Paragraf 3, baca. Oke, Kak. Boleh, yuk. The museum has 2 floors. The first floor is an open space area which serves as a reminder of the tsunami disaster. The second floor features educational media including a library, simulations rooms, 4D room, and a souvenir shop. Some of the simulation is shown here are an earthquake resistant building and a model of the Earth's crust. There is also a room displaying tsunami disaster paintings and a diorama. Oke, Adapted from itu nggak usah dibaca juga nggak apa-apa. Terima kasih Holil. Mungkin tadi Holil apa ya? Ini aku nggak tahu. Tapi teman kan minggu lalu juga ada yang sudah melakukan hal yang sama nih. The museum has 2 floors. Ada S-nya ya. Jadi jangan dibuang tuh S-nya. Dan tadi bacanya tuh 2 floor. Habis itu the first floor gitu. Jadi kayak di kalimat kedua kan dia pakai floor doang kan, nggak ada S-nya. Itu tuh benar gitu. Karena kan cuma satu ya, the first berarti satu doang kan. Nah, ini kan dia tadi mention ada 2 gitu kan, makanya ya di teksnya juga ada S ya kan gitu. Jadi waktu kita baca tuh juga jangan hilang tuh S-nya gitu, has 2 floors. Nah, jadi yang itu tuh penting gitu, enggak apa ya ibaratnya, mungkin berasanya kayak aduh S doang gitu, tapi kalau orang yang dengerin tuh dia mungkin bisa jadi, oh itu tuh berarti banyak gitu loh konteksnya gitu, karena oh ada S-nya gitu kan, itu berarti plural gitu-gituan kan. Nah, contoh tadi yang berikutnya juga masih itu kayak the simulations. Di sini tadi kamu bilang kayak ada S-nya gitu, simulations. Tapi di sini kamu baca simulation. Malah ini yang ada S-nya gitu. Jadi itu mungkin hati-hati lagi, lebih latihan lagi. Pasti bakal lebih baik abis itu. Nah, terus tadi apa lagi ya yang kayak which serves itu tuh serve kalau nggak ada S-nya, serves kalau ada S-nya. Terus disaster, terus tadi apa ya, features. Ini kan tadi kamu bilangnya features, tadi kamu bacanya apa ya? Lupa aku, fitur atau apa gitu kalau nggak salah, features. Terus ini resistant, bener tadi harusnya kamu bilang. Terus yang lain-lainnya tadi udah lumayan kok. Udah itu. Jadi mungkin oh ya, aku udah pernah mention sama kalian kan dari awal juga. Mungkin kalau kalian itu, kalau aku dulu biasanya karena bahasa Inggris aku juga jelek ya. Kalau aku udah nggak tahu caranya, aku ketikin tuh. Ini kan kalau latihan apa ya? Latihan speaking gitu. Aku ketikin misalnya kayak satu paragraf ini di Google Translate. Ya udah habis itu kan ada itu kan apa ya? Kalau Google kan ada apa sih yang pakai voice kan? Ya udah dengerin aja gitu. Nah, itu kan udah pasti. Bukan pasti. Itu tuh langsung apa ya? Mereka yang ngobrol kan gitu. Jadi ibaratnya apa ya? Ya langsung sesuai lah pronunciation-nya, cara bacanya, intonation-nya gitu. Itu tuh harusnya sesuai gitu. Jadi kalian bisa latihan pakai itu gitu. Nah, karena sejujurnya aku secara pribadi pun menurut aku udah terlalu jago nih bahasa Inggris gitu kan. Tapi sama-sama belajar sama kalian gitu. Nah, karena biasanya bahasa dalam apa ya kayak baca bahasa Inggris itu mungkin ketiga lumayan tuh menurut aku. Apa ya? Satu kalimat tuh ada kata apa yang harusnya diteketin gitu. Yang intonation-nya naik gitu kan. Jadi naik turun itu juga ada maknanya biasanya gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Yang itu harus sama belajar gitu. Jadi mungkin aku dan kalian gitu. Kalau tadi aku biasanya kayak gitu ya gitu. Kalau aku biasanya aku ketikin tuh terus ya udah aku dengerin gitu kan. Itu mungkin bisa ngebantuin aku. Mungkin itu bisa ngebantuin kalian juga gitu. Oke? Nanti kita latihan lagi bareng-bareng. Sips. Terima kasih Holil. Yuk ada yang mau coba apa ya ibaratnya?
kita langsung 5W1H-nya deh kalau menurut aku, nanti baru dengan 5W1H mungkin kalian baru bener-bener, oh ini tadi artinya apa ya gitu, nggak apa-apa. Dan itu sekalian nanti kita catat words yang kalian nggak tahu. Menurut kalian ini tentang apa nih? What-nya apa what? Ada yang mau jawab gak? Ini tentang Aceh, Museum Aceh Tsunami. Tsunami Tadi yang Aceh jawab siapa? maksudnya. Salwa. Saya Kak, Salwa. Ya. Terima kasih Salwa. Bener. Tapi benar. What-nya itu apa sih? What-nya itu dia ceritain tentang Museum Tsunami di Aceh gitu. Nah, apa yang diceritain di dalamnya, mungkin kalau jawabannya lebih detail adalah, ya isi museumnya kan gitu. Karena kan diceritakan tadi, di lantai pertama kayak gini, lantai kedua gitu-gitu. Jadi mungkin dia mendeskripsikan gitu loh, museum itu tuh bentuknya dan kondisinya sekarang ada gimana gitu. Oke, tapi benar. Terima kasih Salwa. Nah, tadi yang 5W1H-nya apa? Where-nya apa? Where-nya di mana? Ini mah gampang banget. Ada yang bisa bantuin aku jawab? Yang lain mungkin ada yang belum ngomong? Siapa lagi nih, coba? Boleh, Siti Aryani udah nyalain mic tuh. Di mana? Di Jalan Iskandar Iya, Muda. Ya, udah bener sih. Ya bener. Itu udah langsung dikasih tahu bahkan di sini kan gitu. Oh, si museum kan dia catatnya serta museum. Museumnya di mana? Di Jalan Iskandar Muda Aceh. Terima kasih, Yani. Kalau when ada yang tahu when-nya di mana? When-nya di mana lagi? When-nya kapan? Ada yang mau bantuin aku jawab? Siapa lagi tadi yang belum sih? Coba bentar. Putri mungkin, Putri? Menurut Putri apa when-nya? Nggak tahu Kak. Sebenarnya di sini ada satu waktu yang dibahas, ya gitu, yang ini nih. Reminding us of the devastation made by the, aku aja salah tadi, devastations made by the 2004 tsunami. Nah, dia mention nih ada when di sini sejujurnya. When-nya itu apa? Dia mention kapan itu kejadian. Tapi bisa dibilang pada dasarnya itu tuh bukan when yang menceritakan keseluruhan ini kan. Ya, maksudnya kayak dia nggak menceritakan misalnya kayak kapan itu dibangun gitu-gituan kan. Jadi yang mau aku bilang ke kalian pada dasarnya, sometimes ada juga teks yang nggak harus semua 5W1H-nya itu ada gitu. Jadi kayak ibaratnya kayak ini nggak bisa dibilang teks nih, kagak ada when-nya gitu. Nggak harus juga kadang-kadang gitu. Hanya ya mungkin dengan kita mengidentifikasi itu, kalau memang ternyata memang ada pertanyaan ataupun ada sesuatu yang kita butuh tahu terkait when itu, nanti kita jadi kebayang gitu. Jadi kalau memang ternyata nggak ada, jangan dipaksakan. Oke? Nah, ini juga yang berikutnya, who-nya. Coba benturkan who-nya siapa who? Siapa aja orang-orang yang terlibat di dalamnya? Atau orang yang dimention di dalam sini. Ada yang bisa bantu aku jawab gak? Tadi udah Putri. Tati mungkin? Ada nggak? Menurut Tati, who-nya siapa who-nya? Tati di dalam kan? Oh ya, gimana Tati? Menurut kamu gimana? Nggak tahu Kak. Kamunya nggak tahu karena ini belum ngerti teksnya atau bahkan ibaratnya emang nggak ada gitu. Gimana Tati? Ini kan ceritain tentang museumnya aja kan Kak, maksudnya nggak ada orangnya. Nah, itu jawabannya lebih tepat menurut aku ya, karena emang di sini dia nggak bahas itu gitu. Padahal ada nih tokoh, sama kayak yang tadi kan. Kalau ditanyain when kan padahal ada ya, made by the 2004 tsunami. Itu kan when juga padahal. Di sini juga padahal ada orang nih. Apa aja itu? Contoh ini nih. Di dalamnya tuh ada ini nih testimoni dari survivors. Itu kan juga orang orang yang survive itu gitu. Tapi kan bukan dia nih konten utamanya gitu kan. Dia mau ceritain si museumnya gitu. Soalnya nanti mungkin dia ceritain, di bawah-bawah misalnya ada paragraf berikutnya dia ceritain, ini tuh banyak banget visitornya tiap hari gitu-gitu. Itu mungkin bisa jadi aktor who-nya gitu. Tapi kalau dalam konteks ini, aku juga sepakat sama Tati, mungkin bisa dibilang ya
Padahal nggak ada who-nya gitu loh. Sip. Terima kasih sudah menjawab. Sekarang kalau why gimana? Menurut kalian ada yang mau bantu jawab? Siapa apa why-nya? Why itu apa sih? Mengapa kan? Menurut aku mengapanya ada nih sejujurnya. Ada yang punya ide nggak? Ini kan tadi dia cerita tentang museum gitu kan. Nah, dia tapi ceritain tuh mengapa. Ada yang kira-kira punya ide di teks ini? Diam semua, aku tunjuk lagi. Zidan, menurut kamu gimana Zidan? Ya Kak. Menurut kamu mengapanya tuh ada nggak ya komponen mengapa di teks ini? Yang dimaksud mengapa itu untuk ke arah mana Kak? Oh, oke. Mengapa tuh biasanya jadi kayak background gitu loh. Background itu apa ya? Alasan. Atau mungkin kenapa itu jadi ada kayak gitu loh. Tsunami kah? Ya. benar jawaban kamu ada tsunami. Tapi mungkin kalau ditelaah lebih dalam, mungkin mengapa atau how-nya, why. Mungkin aku ngeliatnya tuh lebih ke arah tujuan dibikinnya si museum itu apa sih gitu loh. Nah, di sini tuh sejujurnya ada mention nih, reminding us of the devastations made by the 2004 tsunami gitu. Jadi dia bikin tsunami itu tuh apa ya, buat peringatan gitu kan. Oh, kita gitu kan. Jadi pernah kita Aceh itu emang pernah dilanda tsunami di 2004 gitu. Atau mungkin nanti generasi-generasi mendatang, anak cucu kalian nantinya gitu ya. Waktu datang ke sana dia jadi bisa tahu dulu tuh pernah kejadian nih tsunami di sini di tahun 2004 dan kira-kira kejadiannya kayak gini tuh digambarin gitu kira-kira. Jadi why-nya mungkin kalau aku ditanya gitu ya, kalau aku membaca teks ini dan aku menuliskan 5W1H gitu ya, aku bakal mention why itu sebagai si museum ini dibikin untuk ngerimain kita nih tentang si tsunami di Aceh tahun 2004 gitu. Oke? Nah, baru yang terakhir ada how. How tuh apa ya, gimana? Kalau how tuh bagaimana kan gitu. Bagaimana nih caranya gitu misalnya tadi. Kalau kita udah dapat nih tujuannya kenapa gitu. Saya dia mau ngerimain kita tentang itu gitu. Nah, bagaimananya gitu. Mungkin kalau dalam teks ini tuh ya tadinya detail museumnya gitu. Kenapa dia bisa membuat kita ingat sama tsunami 2004 gitu. Karena di dalam museum tuh ada ini, ada apa ibaratnya, di lantai satunya ada ini, di lantai 2-nya ada ini gitu-gitu. Itu jadi how-nya gitu, bagaimana kita bisa ngingetin memori itu karena hal-hal yang ada dalam museumnya. Kebayang nggak kira-kira ya? Struktur berpikirnya, kalian jadi lebih kebayang kan isinya? Jadi Iya, dia tentang museum, dia mau nyertain tujuannya tuh supaya kita ingat. Baru abis itu dia ceritain tuh di dalamnya ada apa-apa aja gitu. Oh ini, di bagian ini ada ini, gitu-gituan. Kebayang ya? Nah, coba sekarang, mumpung karena berhubungan Anda tidak ada, kita lanjutin aja deh. Kita lanjutin aja. Menurut kalian nih di sini. Ada, Kak. Nanda udah ada Nanda. Oh, udah ada ya Nanda. Mau boleh deh gini aja, nggak apa-apa. Kita words of the week supaya teman-teman kalian ingat. Nanti baru kita lanjutin di grup. Coba kita bahas kata-kata apa aja sih yang kalian tidak paham. Nanti kita bahas di grup. Boleh Nanda, sekarang kamu lanjut aja words of the week ya. Nanti teman-teman yang lain dengerin ya, jangan sampai minggu depan kalian memakai kata-kata yang sama. Yuk, silakan Nanda. Waktu itu tinggal 10 menit, 8 menit bahkan tuh. Bentar, Kak. Boleh, mangga. Aku bikin 1, 2, 3, 4, 5 kata. Yang pertama ada human. Apa? Kata human pertama? Tuh manusia. Sorry. Human. Manusia. Yeah, human. Oke, human. Aku udah tahu nggak apa? Human. Yeah. Human. Oke, human. Kayak kalimat pertama itu I'm only human and I'm
I'm an ordinary human and I'm too moody. Itu yang pertama. Yang Oke, kedua tuh I'm an ada ordinary human. Oke, teman-teman yang lain udah ngeh ya kata pertama dari Nanda, human tuh besok-besok jangan dipakai lagi. Human tadi artinya apa, Nanda? manusia. Manusia. I'm a human gitu kan. Karena kamu manusia gitu. Ordinary human artinya apa? Manusia biasa. Bener kan? Iya. Ya gitu. Itu Iya. kalimat dari Nanda. Sip, terima kasih kata pertamanya human. Sip, yang berikutnya kata kedua. Yang kedua nih rada susah nyebutnya. Loneliness. Loneliness tuh kayak kesepian. Oh, oke. Bacanya tuh bukan loneliness. Apa? Oh iya, lupa. Maaf, Nanti Kak. kalau kamu masukin di Google Translate terus kamu dengerin juga bacanya loneliness bukan loneliness. Oke, Iya. ada apa ya? Ibarat kan oke, Kak, tapi kan I itu bacanya I gitu kan. Tapi nggak semua condition juga I itu dibacanya I gitu. Jadi nanti mungkin disesuaikan. Nanti kalian bakal terbiasa ngedengerinnya itu jadi loneliness. Mungkin kamu bisa spelling, teman-teman kamu takut ada yang nggak tahu nulisnya. Anda? L. Iya. O. N. I. L. I. Kamu spellingnya pakai bahasa Inggris ya? L O N I kan? N I L dulu terus I N I double S. Bentar. Aku jadi takut sendiri loneliness aku salah. Iya, depan itu ada Oh L. ya benar. Aku salah. Sorry. Benar. L O N I. Benar. Terus N I L I N I double S. Oke. Double S. Teman-teman yang lain udah nyatet ya? Kalimatnya itu ada loneliness is not about being alone, but when in crowded they don't care about you. Kayak udah yang kalimat ketiga. Kalimatnya berat banget sejujurnya yang barusan. Iya. Oke. Boleh lanjutin. Kata ketiga. Ketiga itu ada grateful, itu bersyukur. Kalimatnya itu always be grateful of what you have and the good love you. Oke. Itu pesan yang baik buat kita semua ya. Harus tetap bersyukur. Ya. Yang keempat itu ada longing. Ada longing. Longing, oke. Longing. Bacanya gimana ya, Kak? Spirited because of work, me longing for mother is certainly. Longing yang kamu maksud tuh longing apa ya? Kayak longing tuh rindu gitu bukan sih? Iya. Bener kan? Iya. Iya. Terus kalimatnya apa? Kalimatnya diaja dulu ya. Aku susah bacanya beneran deh. Oke, coba. Oh, kamu kalimatnya bukan kamu bikin sendiri, tapi kamu cari di internet. Enggak, di kamus. Aku kan pakai cari di kamus dulu, terus dengerin di Google Translate. Tapi hari ini belum Google lagi, jadi rada lupa. Ngomongnya tuh gimana? Oke, boleh. Apa gimana nge-spellingnya? S I P A R A T I D. Separate maksudnya? Yes, berpisah ya? Yeah. Because of work, my longing for mother is a certainly. Kayak terus kalimat yang terakhir itu ada scene adegan. Kalimatnya itu kata terakhir. Ya.
Kan aku buat 5. Kata yang terakhir apa? Ya. Adegan scene. Oh, scene. Oke, scene. Oke. Kalimatnya my favorite of drakor scene is when show. Dan kalimatnya aku sejujurnya hilang. Kayaknya kamu tadi putus-putus ya? Iya. Kalimat and scene gimana? Sinyal. My favorite of drakor scene is when Lee Min Ho show what. Oh, oke. Terima kasih Nanda. Jadi tadi coba di recap ada kata apa aja dari Nanda hari ini? Ada human, ada tadi yang kedua apa ya? Aku aja lupa. Yang ketiga grateful, yang keempat longing, yang kelima tadi yang kedua Scene. loneliness sama scene. Oke, teman-teman kalian udah nangkep semua ya? Siapa tahu nanti kalian juga inget atau pakai kata-kata itu di kemudian hari udah tahu artinya ya? Sudah, Kak. Oke, sip. Suatu kita tinggal 01.37. Mungkin saran dikit kali. Ini kan tujuannya buat apa sih? Harapan aku sih sejujurnya. Harapan aku supaya kalian nambah nih kosakatanya. Tapi kenapa harus di-sharingin supaya nggak cuma misalnya contoh hari ini Nanda doang yang ngerti gitu kata itu, tapi yang lain juga ngerti gitu kan. Nah, mungkin saran aku itu kali ya. Kalau kalian bikin kalimat gitu ya, kalau perlu yang sederhana juga dulu nggak apa-apa gitu kan. Kalimatnya ibaratnya apa ya? Yang benar-benar apa ya? Loneliness is hard misalnya gitu, itu juga nggak apa gitu. Tapi mungkin kalian jadi tahu artinya apa dan tahu makainya gitu. Nah, makanya kemarin awalnya aku mungkin ekspektasinya even kalian bikin sendiri kalimatnya gitu. Kalau kalian bikin sendiri, aku harapannya adalah hal-hal yang mungkin juga kalian sudah paham gitu. Dengan kayak gitu, waktu kalian nyampein ke yang lain juga orang lain jadi lebih gampang pahamnya dan ngerti nih maksudnya kalian apa gitu. Karena kalian juga mungkin bisa jelasin arti kalimatnya gitu, nggak cuma arti katanya. Karena kan kadang-kadang waktu kalian masukin satu kata ke kalimat, ya kalimatnya bisa jadi gimana nih maknanya gitu. Jadi kayak gitu ya. Terima kasih Nanda sudah ini pertama banget kasih applause dulu buat Nanda. Terima kasih Nanda. Nah, minggu depan yang lain-lainnya mungkin titip ya, kayak tadi aku bilang. Kalau kalian bikin kalimatnya juga mungkin kalau perlu dijelasin. Tadi nih artinya kalimatnya kayak gini ya gitu. Jadi mungkin orang lain juga ngerti gitu. Atau mungkin di kalimat yang kalian bikin ada kata lain yang teman-teman kalian nggak ngerti gitu. Jadi nanti itu juga bisa jadi masukan buat teman-teman kalian.